warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dari hidayahnya, sehingga sahabat sekalian dapat mengklik video ini dan menyimaknya sampai akhir. Tak lupa, salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik sahabat sekalian, pada kesempatan ini saya akan berbicara mengenai bohong. Ya, bohong atau dusta. Di zaman sekarang, perilaku bohong ini sudah sering banget kita jumpai, baik secara serius maupun hanya untuk candaan. Bahkan, kata bohong ini sudah ada istilah lainnya, yaitu pencitraan. Istilah pencitraan yang memperhalus bahasa, seakan perilaku bohong ini sudah hal lazim untuk dilakukan. Padahal, artinya sama saja, pencitraan dengan berbohong. Sama-sama tidak sesuai dengan kenyataan. Di dalam Al-Quran dan hadis, sudah jelas-jelas mencela perilaku bohong ini. Di Al-Quran tertera dalam firman Allah, Quran surat An-Nahl ayat 105, yang artinya, sesungguhnya orang yang mengada-ngadakan kebohongan itu hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Mereka itulah orang-orang yang pendusta. Quran surat An-Nahl ayat 105. Dan bagi orang-orang yang suka berbohong, sudah dijanjikan oleh Allah untuk hukumannya. Tertera dalam firman Allah, Quran surat Az-Zumar ayat 60. Yang artinya, dan pada hari kiamat, kamu akan melihat orang-orang yang berdusta kepada Allah. Mukanya menjadi hitam. Bukankah di neraka jahanam terdapat tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri? Quran surat Az-Zumar ayat 60. Dari dua ayat Allah tersebut, kita dapat melihat bahwa perilaku bohong ini sudah sangat dilarang oleh agama Islam. Yang pertama yaitu perilaku bohong itu sama saja kita tidak mengimani ayat-ayat Allah. Itu artinya kita tidak berpedoman kepada Al-Quran dan tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah, semoga kita tidak terdapat dalam golongan tersebut ya. Selain itu juga, bagi orang-orang yang berbohong, sudah dijanjikannya neraka baginya. Dan Rasulullah juga menegaskan bahwa orang yang sering berkata bohong ini juga termasuk ke dalam orang yang munafik. Tertera dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya, tanda orang munafik itu ada 3. Berkata bohong, ingkar janji, dan mengkhianati amanah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik sahabat sekalian, kita telah mengetahui bersama bahwa orang-orang munafik itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah menjanjikan bahwa orang-orang munafik ini akan berada di paling bawah neraka. Na'udzubillah, semoga kita tidak terdalam golongan orang-orang munafik. Hal tersebut tertera dalam firman Allah Quran surat An-Nisa ayat 145, yang artinya, dan sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan di tingkatan paling bawah dari neraka. Dan kamu tidak akan sekali-kali mendapatkan seseorang penolong bagi mereka. Quran surat An-Nisa ayat 145. Untuk itu sahabat sekalian, kita harus dapat menghindari perilaku bohong ini. Walaupun hanya kecil dan tidak berniat untuk berpengaruh besar. Namun dosanya kita tidak bisa tahu apakah itu yang akan menuntut kita ke neraka. Walaupun hanya untuk pencitraan, tapi kita juga tidak boleh melakukan hal tersebut. Lebih baik kita menghindari perilaku-perilaku yang menjerumuskan kita masuk ke dalam golongan orang-orang munafik. Karena kita tidak ingin juga kan dimasukkan ke dalam neraka yang paling bawah. Dari firman-firman Allah dan juga hadis yang ada, sudah jelas bahwa perilaku bohong ini tidak boleh kita lakukan. Jadi mari bersama-sama kita perbaiki lagi diri kita introspeksi agar kebohongan sekecil apapun tidak kita lakukan. Ya sahabat sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat menjadi hidayah dan pesan yang terkandung dalam video ini dapat tersampaikan kepada sahabat sekalian. Jika terdapat kesalahan dan kata-kata yang tidak tepat dan kurang menyenangkan, saya mohon maaf karena saya juga hanya manusia yang tidak luput dari kesalahan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.